adakan secara online. Jadi memang karena itu anjuran dari pemerintah. Nah, minggu depannya lagi baru kita ketemu offline. Oh sorry, bukan hari Kamis ya, Rabu ya. Nah, di Rabu depan baru kita ketemu offline lagi. Baik, ini karena waktu ini sudah berjalan juga, saya akan mulai dengan materi yang sudah kita rencanakan sebelum Lebaran kemarin, yaitu tentang lautan. Oke. Jadi sebagai apa namanya itu pengingat bagi saudara bahwa lautan itu adalah salah satu sebenarnya bukan salah satu ya, tapi merupakan suatu wadah tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi sebagian besar reaksi kimia itu berlangsung dalam fase larutan ya. Di situ ada dua zat, ada zat terlarut, ada pelarut. Nah, di samping reaksi kimia itu akan terjadi interaksi antara zat terlarut dan pelarut sendiri yang memberikan apa itu sebagai sifat-sifat koligatif dari suatu pelarut ya. Jadi sifat-sifat fisik dari pelarut itu akan berubah dengan ada zat terlarut ya. Ada penurunan tekan uap, ada kenaikan titik didih, titik buku gitu ya. Dan perubahan sifat fisik ini tentu saja nanti akan menghasilkan reaksi-reaksi kimia berbeda ya. Jadi ada perubahan sifat reaksi kimia berbeda karena ada interaksinya, ada interaksi terlarut dan pelarut. Nah, kemudian reaksi-reaksi dalam larutan ini kalau dalam kimia itu hanya dua sebetulnya ya. Bisa kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar ya. Walaupun ada yang lain ya, tapi secara umum hanya ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah reaksi asam basa, yang kedua adalah reaksi redoks. Oke. Nah, reaksi asam basa ini itu bisa kita pelajari, bisa kita kontrol, kita kendalikan dengan melihat kesetimbangan asam basa. Oke. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan suatu reaksi kimia dalam reaksi asam basa, maka kita harus perhatikan sistem kesetimbangannya. Ya. Itu sebabnya dalam beberapa materi, ada beberapa bab, ada beberapa buku, asam basa ini dibahas dalam kesetimbangan larutan asam basa. Nah, terutama dalam larutan air, artinya pelarutnya air. Bisa saja asam basa itu pelarutnya berbeda, gitu, seperti amonia, gitu, bisa apalagi misalnya yang satu bisa alkohol gitu ya, bisa jadi. Tapi kebanyakan itu reaksi kimia asam basa itu terjadi dalam pelarut air. Kemudian kelompok kedua adalah reaksi redoks. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita ingin mengendalikan satu reaksi redoks, maka kita akan melihat kesetimbangannya. Jadi dalam inilah kesetimbangan. Ya, ini agak kering. Setelah berpuasa ini tidak terbiasa lagi minum yang banyak, akhirnya kering. Jadi itu sebetulnya kalau setelah lebaran banyak orang batuk, ya sakit batuk karena emang ininya kering, kerongkongan kering karena tidak terbiasa minum banyak, maksud saya. Oke, jadi kelompok reaksi kedua adalah kelompok reaksi redoks ya, dan pengendaliannya itu kita lihat dalam kesetimbangan redoks. Nah, dalam aplikasinya atau dalam beberapa buku itu kesetimbangan reaksi redoksnya kita lihat sebagai elektrokimia. Itulah chapter terakhir yang kita bahas minggu depan. Baik, jadi hari ini kita lihat tentang kesetimbangan asam basa, kesetimbangan asam basa dalam larutan air, dalam larutan air. Saya share screen. Ya, jadi tadi ini beberapa poin yang tadi disampaikan pendahuluan bahwa dalam larutan itu terdapat sistem kesetimbangan yang kita lihat sekarang adalah sistem kesetimbangan asam basa, dan kemudian larutan sendiri itu adalah gabungan antara zat pelarut dan pelarut ya, yang serba sama atau homogen. Nah, ini memberikan sifat fisik atau mungkin sifat kimia tersendiri ya.
Dalam hal ini kita meninjau perubahan sifat pelarut akibat dari zat larut yang disebut sebagai sifat-sifat negatif. Ini yang sudah kita bahas sebelum Lebaran kemarin. Nah, hari ini kita lihat kesetimbangan asam basa. Ya. Ada beberapa poin di sini, ada pH, ini semuanya sudah kita kenal. Ada pH, neutralisasi, ada buffer, ada hidrolisis, ada pengendapan, gitu. Inilah reaksi-reaksinya. Ya. Jadi neutralisasi, ya, itu adalah reaksi asam basa, hidrolisis juga reaksi asam basa, pengendapan juga reaksi asam basa, lalu di sini ada buffer. Ini semua adalah bentuk-bentuk reaksi asam basa yang nanti akan bentuk kesetimbangan asam basa. Gitu ya. Baik. Sekali lagi, kalau kita lihat reaksi kimia itu, kalau kita lihat reaksi kimia secara umum, ini bisa kita lihat ada dua kelompok besar, yaitu reaksi asam basa dan reaksi redoks. Nah, prinsipnya bisa kita lihat di screen ini, ya. Reaksi asam basa ini secara umum, ya, itu sebetulnya reaksi antara, ya, ion negatif dan ion positif, ya, membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, ion negatif itu akan diberikan oleh pasang elektron bebas, ya, ini kalian masih ingat mungkin, ya, di ikatan kimia, pasang elektron bebas, di mana unsur yang memiliki pasang elektron bebas ini akan kelebihan satu elektron. Jadi misalnya kalau saya gambarkan ini secara netralnya A ini kita hanya punya satu elektron, tapi kalau saya tambah satu elektron lagi itu akan bermuatan negatif. Jadi seperti misalnya Cl gitu ya. Kalau misalnya saya tambahkan satu elektron lagi menjadi Cl minus. Ya. Jadi ini adalah bentuk stabil dari si unsur ini. Stabil dari unsur ini itu akan memberikan ion negatif. Di sini ada sepasang elektron bebas gitu, yang bisa dengan unsur lain. Nah, unsur lain yang diserang kalau ini bisa yang menyerang elektron, ya. Yang diserang oleh si elektron dari A itu adalah unsur yang kekurangan elektron. Dalam sini adalah unsur B. Nah, reaksi ini itu akan menghasilkan ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen pemakaian elektron bersama, ya, yang terjadi antara unsur A dan unsur B. Oke. Nah, secara keseluruhan ini disebut sebagai reaksi asam basa. Ya, jadi reaksi asam basa adalah reaksi antara spesi bermuatan negatif dan spesi bermuatan positif, ya, yang menghasilkan ikatan kovalen. Kalau dia menghasilkan ikatan ion, bukan masih reaksi asam basa, ya. Ini bisa saja ini memang ion murni, ya, A minus plus B plus itu menghasilkan ikatan ion begini, gitu ya. Ikatan ion maksud saya, bukan ikatan kovalen, bisa saja. Ya. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi asam basa. Kalau dalam hal ini bermuatan negatif, bermuatan positif, tapi ini tidak menghasilkan ikatan ion, ini menghasilkan ikatan kovalen. Ini juga reaksi asam basa. Oke. Jadi seperti HCl plus NaOH nanti terjadi H2O. Nah, H2O itu ini dalam bentuk A, B dengan ikatan kovalen. Oke. Ya, jadi ini sebetulnya reaksi asam basa itu reaksi pemakaian elektron bersama. Nah, kemudian berikutnya ada reaksi redoks, ya. Nanti kan kita lihat lagi secara detail, dan walaupun Anda sudah pernah kenal di SMA, ini adalah reaksi setelah terima elektron. Kalau di sini adalah reaksi pemakaian elektron bersama-sama, ini adalah reaksi setelah terima elektron. Jadi di sini, misalnya unsur B, dia melepaskan elektronnya sehingga dia bermuatan positif. Elektron yang dilepaskan ini ditangkap oleh unsur lain, A misalnya, sehingga si A ini bermuatan negatif. Nah, setelah itu akan ada ikatan antara B dan A, B plus dan A minus. Ini adalah ikatan ion sekarang. Ya, ini adalah ikatan ionik. Ya. Tidak ada pemakaian elektron bersama di sini. Oke, tidak ada pemakaian elektron bersama. Nah, reaksi demikian disebut sebagai reaksi redoks. Ya, jadi pertukaran elektron setelah terima elektron. Kalau dalam reaksi asam basa bisa saja dia merupakan reaksi membentuk ikatan ionik, asalkan di sini adalah ikatan reaksi antara A minus plus B plus. Misalnya Na plus plus Cl minus itu menghasilkan NaCl. Itu adalah reaksi asam basa juga.
Baik. Nah, kemudian secara definisi itu ada beberapa teori yang mungkin Anda sudah kenal gitu ya. Ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, dan ada Lewis. Dalam teori Arrhenius, ya, asam merupakan senyawa yang menghasilkan H+ dalam air. Basa yang menghasilkan OH-. Jadi adanya H+ OH- gitu ya, akibat reaksi antara asam dengan air itu diberikan oleh teori Arrhenius. Jadi di sini kalau Anda kenal pH misalnya ada POH itu berangkat dari teori Arrhenius. Kemudian ada teori Bronsted-Lowry ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan proton. Asam adalah donor proton, kemudian basa adalah akseptor proton. Nah, konsep ini banyak digunakan secara luas ya dalam buku karena bisa menggambarkan apa yang terjadi sebetulnya dengan asam dan basa pada saat bereaksi. Jadi dalam contoh ini ada asam asetat, ada H+ itu, ya. Kemudian dalam reaksi umumnya asam asetat ini kalau air kemudian menjadi CH3SO- plus H3O+ gitu ya, atau plus H+ biasanya. Nah, dalam faktanya ini sebetulnya asam asetat itu tidak tidak terurai begitu saja, tapi sebetulnya bereaksi dengan air dan air itu akan bersifat sebagai basa. Ya. Jadi di sini asam asetat dengan H+, itu ada asam, ada H2O-nya basa, maka ion asetatnya CH3SO- kita sebut sebagai basa konjugasi, sementara ion H+-nya di sini atau ion H3O+, ini ada dua ya yang kalian kenal, itu disebut sebagai asam konjugasi. Nah, pasangan asam asetat dengan ion asetat itu disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi, pasangan H2O dengan H3O+ itu disebut sebagai pasangan basa asam konjugasi. Nah, kemudian proton ini, nanti kita lihat lagi gambarannya, itu ternyata bisa diungkapkan dengan berbagai formulasi. Ada yang bentuk H+, ada juga yang berbentuk H3O+. Tapi dalam konvensinya sebetulnya kita pakai yang berbentuk H3O+. Jadi bukan H+, gitu ya. Jadi H+ yang diberikan oleh asam asetat ini ditangkap oleh H2O, itu dia bermuatan negatif, sini ada pasangan elektron situ, ya. Nah, H+-nya masuk ke pasangan elektron ini, membentuk ikatan kevalen seperti saya katakan tadi, dan ini ditulis sebagai H3O+. Nah, definisi asam berikutnya itu adalah asam-asam berikutnya adalah asam basa Lewis, ya. Yang dilihat sekarang bukan proton tapi pasangan elektronnya. Jadi seperti H2O ini dipisahkan menjadi pasangan elektron. Kalau dia mendonorkan pasangan elektron pada seperti reaksi antara NH3 dan H2O. NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas pada atom N-nya, pada unsur N. Nah, pasangan elektron bebas ini diberikan ke H2O. Sehingga di sini terjadi ikatan kovalen. Tapi akibat ikatan kovalen di muatan yang formalnya 100 kedudukan, gitu ya, itu akan berubah. Jadi di sini sebetulnya pasangan elektron bebas itu berikatan dengan H+ di sini, ya. H+-nya pindah ke pasangan elektron bebas dari nitrogen, berikatan dengan pasangan elektron bebas nitrogen, sehingga nanti muatan formal dari senyawa yang terdiri NH4 itu adalah +1. Ya. Kemudian H2O ini kekurangan H+, maka ini akan muatan OH-. Okay. Nah, NH3 yang memberikan pasangan elektron bebas kita sebut sebagai basa, sementara H2O-nya yang menerima pasangan elektron bebas kita sebut sebagai asam. Ya. Ini adalah definisi Lewis. Nah, di antara ketiga definisi ini, itu yang sering digunakan adalah yang Bronsted-Lowry.
Baik, ini yang saya katakan tadi, bahwa proton itu sebetulnya digambarkan dengan berbagai cara, karena kita orang tidak pernah melihat bagaimana bentuk proton aslinya itu. Ya. Ada yang sebagai H+, proton sebagai H+, ada yang sebagai H3O+, ada juga H5O2+, atau H9O4+. Ya. Jadi semuanya bisa, ya, semuanya bisa dianggap sebagai proton. Tapi pada umumnya, ya, dalam reaksi asam-asam kita pakai yang ini, H3O+. Ya. Bukan H+, tapi H3O+. Atau kadang-kadang memang, ya kalau mau simpel bisa juga H+, ya, tapi dalam pengertian Bronsted-Lowry kita pakai H3O+. Jadi yang penting kita ikut yang mana. Gitu. Arrhenius, kalau Arrhenius pakai H+, kalau Bronsted-Lowry dia pakai H3O+. Nah, karena yang sering kita gunakan adalah teori Bronsted-Lowry, maka kita pakai H3O+. Gitu. Baik, nah kemudian ini adalah beberapa bentuk basa. Ya, jadi sekali lagi kalau kita kembali kepada salah satu teori dari asam basa tadi, bisa kita lihat bahwa KOH, RBOH, NOH ini bukanlah basa Bronsted sejati. Jadi karena tidak digambarkan bagaimana dia menerima proton, gitu ya. Jadi di sini KOH menjadi K+, OH-, NOH, Na+ menjadi OH-. Ya, jadi tidak kelihatan ya bagaimana KOH ini menerima H+. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan gitu ya, dalam reaksi sebenarnya itu OH- ini itu sebetulnya dia bisa menerima H+ gitu ya. Jadi sebetulnya dia akseptor proton. Sementara si H3O+ memberikan proton. Kalau dia akseptor proton, itu berarti dia basa. Nah, kalau misalnya dia memberikan proton, dialah asam. Ya. Ini OH- yang diberikan K+ dan Na+ ini itu bereaksi dengan air, gitu ya. Dengan proton, ya. Dengan proton dalam air sehingga nanti terbentuk H2O. Ya. Maka OH- itu akan menjadi basa. Jadi KOH ini itu bisa kita lihat dari OH- yang dihasilkan, karena OH- itu bereaksi dengan H3O+ atau proton berikan air. Jadi OH- adalah yang basa. Jadi di sini kelihatan bahwa ini sebenarnya bukan Bronsted sejati. Jadi kita tidak terlihat, kalau KOH saja tidak terlihat bagaimana interaksi antara KOH ini dengan asam. Gitu ya. Tidak ada pasangan asam basa kedua tidak ada di sini. Gitu. Oke. Ini kan sebetulnya ada pelarutan biasa saja, ini ionisasi biasa. Baik, nah ini tadi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu proton terbentuk, gitu ya. Jadi proton terbentuk, kemudian pembentukan proton ini diikuti oleh pembentukan dioksida. Jadi di sini kita kenal apa yang disebut sebagai ionisasi atau ionisasi dari air. Ya. Ini H2O bergabung dengan H2O itu menghasilkan H3O+ plus OH-. Nah, dalam pengertian sebelum ini kalau kita mengikuti Arrhenius, kita hanya melihat H2O saja, itu menghasilkan H+ dan OH-. Ya. Ini dua hal yang sama. Ini menggambarkan beda. Ini adalah penggambaran Arrhenius, yang atas adalah penggambaran Bronsted-Lowry. Ya. Di sini ada reaksi asam basa. Reaksi antara H2O dan H2O, yang satu bersifat asam, satu lagi bersifat basa. Kalau di sini tidak kelihatan. Nah, kemampuan otoionisasi ini menyebabkan air dapat berperan sebagai asam dan basa. Jadi dia bersifat amphoteric. Gitu. Ya. Karena dia punya H3O+ dan punya OH-. Kalau dia berikan H3O+, berarti dia asam. Kalau diberikan OH-, dia berikan basa. Oke. Nah, di sini reaksi otoionisasi ini itu tidak berlangsung sempurna. Dia hanya beberapa persen saja dari air ini yang terubah menjadi H3O+ dan OH-. Ini untuk sistem kesetimbangan. Nah, kalau sini ada sistem kesetimbangan, gitu ya, maka dia akan memiliki tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan itu diperlihatkan di sini, ada KC di situ, ya, akan sama dengan konsentrasi H3O+ kali OH- dibagi dengan konsentrasi H2O+. Nah, dalam asumsi tentang kesetimbangan, kita melihat bahwa air murni atau cair murni dan padatan murni
aktivitasnya relatif konstan. Jadi ini tidak berubah selama reaksi berlangsung. Karena berlebih, jumlahnya banyak sekali. Nah, karena ini relatif konstan, maka nanti bisa kita lihat bahwa Kc dikalikan H2O kuadrat ini itu menjadi konstanta baru. Ya. Kc kali H2O kuadrat itu menjadi konstanta baru. Inilah yang disebut sebagai tetapan kesetimbangan air. Ya. Yang akan sama dengan hasil kali konsentrasi H3O plus kali OH-. Nah, pada temperatur 298 Kelvin, harganya 10 pangkat min 14 ya, tanpa satuan. Baik, nah sekarang kita lihat asam basa dalam khusus dalam larutan air. Memang kan sebagian besar reaksi asam basa itu terjadi dalam laut air. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat sifat koligatifnya, sifat koligatif itu terhadap pelarut air. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin bisa saudara ingat bahwa kalau air itu murni, tidak ada asam, tidak ada basa, maka jumlah H3O plus dan OH minusnya sama dengan 10/7. Jadi ini wajar ya. Jadi kalau Kw sama dengan 10/14, ya, kalau kemudian konsentrasi H3O plus dan OH minus sama, sama X misalnya, maka X kuadrat sama dengan 10/14. 10/14 dan X artinya sama dengan 10/7. Ya. Nah, bila satu larutan memiliki konsentrasi H3O plus dan OH minus yang sama dengan air murni, maka larutan tersebut disebut larutan netral pada 29 derajat Kelvin. Jadi kalau misalnya ada satu larutan asam basa yang jumlah H3O plus dan OH minus yang dihasilkannya sama dengan air murni atau sama dengan 10/7 molar misalnya, maka larutan yang ada dalam air itu kita sebut sebagai larutan netral. Nah, berdasarkan inilah orang melihat apa yang disebut sebagai pH, yaitu derajat keasaman. Ya. Jadi kalau misalnya larutan itu asam, ya, atau larutan asam didefinisikan sebagai larutan yang mengandung jumlah H3O plus lebih besar daripada 10/7 molar. Ya. Larutan basa, ya, itu adalah satu larutan yang memiliki konsentrasi OH minusnya besar dari 10/7 molar. Kalau di netral, sama. Jadi harganya adalah 10/7 molar. Sama dengan ya. Jadi baik H3O plus dan OH minusnya itu sama dengan 10/7 molar. Nah, dari sini kemudian diatur apa yang disebut sebagai skala pH. Ya. Ini disebut sebagai aturan Sorensen. Sudah lama sekali. Ya. Jadi ini berdasarkan Kw tadi. Jadi kalau dalam air murni, Kw sebenarnya 10/14 ya. Kalau misalnya hanya ada air di situ, maka konsentrasi H3O plus dan OH minus ini sama-sama dengan 10/7. Gitu ya. 7. Jadi kalau ini kita logaritmakan, ya, logaritma Kw kita minus log Kw, ya, itu akan sama dengan minus log H3O plus minus log OH minus. Ya. Nah, kalau tadi hanya ada air murni, ya, harga ini adalah 14, kemudian H3O plusnya 10/7 berarti sebentar, ini saya coba tadi. Jadi konsep pH menurut Sorensen adalah minus log konsentrasi H3O plus. Ya. P ini menggambarkan minus log. Ya. P itu menggambarkan minus log. Jadi kalau misalnya ada PKW misalnya berarti minus log KW. Itu maksudnya. Nah, jadi artinya kalau ada persamaan seperti ini tadi, Kw sebenarnya konsentrasi H3O plus kali OH minus gitu ya. Maka kalau kita P kan berarti kita minus log ke semua. Jadi minus log Kw minus log H3O plus kali OH minus. Ya. Nah, minus log Kw itu adalah minus log 10/14, kemudian minus log H3O plus dan OH minus itu adalah 10/7 minus log 10/7. Maka nanti persamaan ini bisa kita simulkan 14 sama dengan di sini 7 plus 7 kalau ini merupakan larutan yang hanya berisi air murni. Ya.
di pH-nya 7, pOH-nya juga 7, sehingga totalnya adalah 14. Oke. Nah, kalau misalnya larutan itu bersuasana basah, ya, maka jumlah H plusnya itu lebih kecil daripada 10⁻7 molar. Atau dengan kata lain jumlah H plusnya, jumlah OH minusnya lebih besar daripada 10⁻7. Ya. Jadi artinya nanti pH-nya itu pasti lebih kecil dari 7, pOH-nya besar dari 7. Jadi kalau suatu basah, ya suatu basah nanti oke, bentar. Kalau satu basah berarti konsentrasi H plusnya itu lebih kecil ya, 10⁻7, misalnya 10⁻8 gitu ya. Maka pH-nya itu mesti lebih besar dari 7. Ya, ini dia, 7 bisa 8 di situ. Kemudian pOH-nya, konsentrasi OH minusnya itu lebih besar dari 10⁻7, misalnya 10⁻6. Ya. Jadi kalau ini 10⁻8, 10⁻6, maka totalnya nanti 14 tetap ya. Jadi pH-nya 8, pOH-nya sama dengan 6. Oke. Jadi yang penting ini totalnya, ini sebenarnya totalnya kita lihat sebagai jumlah H30 dan OH minus dalam air. Ya. Supaya nanti harga KW tetap jadi 14. Jadi kalau ini 8, ini mesti 6. Ya. Kalau ini 9, mesti 5. Atau sebaliknya, kalau ini 10 misalnya, ini adalah 4. Nah, di samping derajat keasaman yang kita ukur dengan pH, dalam konsep asam basa ini, ya, suatu asam dan basa bisa kita lihat dari sisi kekuatannya juga. Nah, yang disebut sebagai kekuatan sebetulnya berapa jumlah H3O plus atau OH minus yang terdapat dalam larutan, gitu ya. Itu kita sebut sebagai kekuatan. Jadi di sini kalau yang tadi pH itu dari keasaman itu adalah berapa besar jumlah H3O plus dan OH minus dalam larutan dari sisi pelarutannya, gitu, sisi pelarutannya. Nah, kalau yang tadi, ya, ini kalau kekuatan asam basa bukan di sisi pelarutan, tapi dari sisi ionisasi. Ya. Dari sisi ionisasi. Jadi artinya, mungkin ini harusnya kita bisa bandingkan dengan kedua hal ini harusnya saya sandingkan biar perbedaannya. Jadi, yang satu ini adalah konsentrasi total H3O plus dan OH minus dalam larutan air, gitu ya. Kalau yang satu lagi ini akan sangat tergantung kemampuan suatu asam dan basa itu mengurai dalam larutan air. Ya, walaupun yang kita lihat sama-sama kandungan H3O plus atau OH minusnya, ya. Nah, derajat keasaman ini itu akan sangat tergantung kepada konstanta kesetimbangan, misalnya suatu asam atau basa. Ya. Nah, di sini derajat kekuatan asam atau kekuatan asam yang besar, ya, itu digambarkan dengan apa yang kita sebut sebagai derajat disosiasi. Ya, jadi kemampuan satu asam mengurai, ya, menjadi komponen-komponennya, jadi komponen H3O plusnya terutama, ya, dan komponen sisa asamnya. Ya. Nah, kalau derajat disosiasi itu 100%, maka asamnya kita sebut sebagai asam kuat. Gitu. Nah, di bawah 100%, jadi asam yang lemah. Ya. Demikian juga dengan basa, sama saja. Nah, ini adalah sebagai contoh, misalnya ada HCl, ya, itu mengurai menjadi H3O plus dan Cl minus. Ingat, di sini ada reaksi, ya. Jadi sebetulnya reaksi penguraian itu sebetulnya reaksi antara asam HCl dan H2O. H2O kalau ini merupakan lautan air. Nah, kalau semua H plus dari Cl ini bereaksi dengan H2O membentuk H3O plus Cl minus, maka derajat disosiasi asam akan sama dengan 1. Jadi semuanya akan terurai. HCl dalam hal ini kita sebut sebagai asam kuat. Nah, sementara kalau misalnya asam asetat, ini juga pengurai menjadi H3SO minus menjadi H3O plus. Sekali lagi, penguraian ini sebetulnya adalah reaksi antara asam asetat dengan air, gitu ya.
maka jumlah ion asetat di sini ya, tidak akan sama dengan jumlah asam asetat di awal. Jadi tidak semua asam asetat itu mengurai menjadi ion asetat. Yang mengurai hanya 5% misalnya. Maka asam asetat kita sebut sebagai asam lemah. Jadi lemah atau kuat suatu asam dan basa itu akan sangat tergantung pada derajat disosiasi, bukan pada pH. Ya. Bisa saja pH asam ini, asam asetat itu rendah sekali, gitu ya, tapi dia bisa bukan asam kuat. Ya, bukan asam kuat. Atau bisa saja pH HCl ini tinggi sekali, gitu ya, misalnya 10/7 sebagai 10 apa, pH-nya 7 misalnya atau 6 sekian gitu, tapi dia tetap asam kuat. Jadi kalau pH memang menunjukkan konsentrasi asam total dalam larutan, ya, tapi dia tidak menggambarkan derajat keasaman. Kalau derajat keasaman itu perbandingan antara jumlah ion yang terbentuk dengan jumlah asam awalnya. Gitu. Jadi berapa yang terurai, berapa jumlah asam terurai menjadi ion-ionnya ini. Nah, jadi dengan kata lain, sebetulnya kekuatan asam dan basa ini menggambarkan juga sistem kesetimbangan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, HCl plus H2O menjadi H3O plus dan Cl minus, ya. Kalau kita lihat harga K-nya, dapat kesetimbangan asam basanya, ya, harganya tidak berubah. Ya. Karena di sini HCl dan H2O-nya semuanya berubah menjadi H3O plus dan Cl minus, jadi HCl-nya tidak ada sisanya, jadi 0, gitu. H2O-nya masih ada, HCl menjadi 0. Nanti K-nya sama dengan konsentrasi H3O plus kali Cl minus dibagi HCl dikali dengan H2O, HCl-nya 0, berarti sesuatu dibagi dengan 0 yang menjadi tidak berikat. Jadi harga utapan kesetimbangan suatu asam basa kuat itu sangat besar sekali. Nah, kalau misalnya asam basa lemah, harga K di sini ya, itu menjadi tertentu atau definite, ya, bukan tidak berikat. Ya. Di K di sini disebut sebagai etapan asam, Ka-nya sama dengan konsentrasi CH3CO minus dikali H3O plus dibagi dengan konsentrasi CH3COH kali H2O. Nah, H2O ini konstan, ya. Ini bisa kita kita rujuk sebagai salah satu atau bagian dari etapan kesetimbangan. Baik. Nah, kemudian ini kalau masih dalam konteks etapan kesetimbangan, kita bisa menguraikan lebih lanjut ya, beberapa kesetimbangan yang terjadi dalam sistem asam basa. Jadi misalnya begini, misalnya di sini asam kuat, HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl minus. Di sini ada kadang-kadang terdapat kesetimbangan Ka1. Oke. Nah, Ka1-nya walaupun ini besar sekali, bisa saja ya. Ka1 besar sekali. Kemudian si Cl minus ini dalam air itu akan kembali atau dia berhasil dengan air, dia akan bersifat sebagai basa di sini karena dia negatif tadi, ya, muatan negatif, bersifat sebagai basa, dia akan bereaksi dengan air, membentuk HCl kembali dan OH minus. Ini menghasilkan Kb, ya, tetapan kesetimbangan basa. Nah, kalau misalnya ini kita jumlahkan, maka nanti HCl ini kita coret, ya, lalu Cl-nya juga kita coret, ya. Lalu di sebelah kanan akan tersisa H3O plus dan OH minus, di sebelah kiri ada 2 H2O. Ini akan menjadi Kw. Oke, Kw. Nah, Kw ini ya, kalau kita gambarkan dalam Ka1 dan Kb1, itu akan menjadi Kw akan sama dengan Ka1 kali Kb1. Ya, ini wajar saja, ini sebenarnya kalau kita jumlahkan dua reaksi kesetimbangan, maka harga Ka-nya kita kalikan. Ya. Kalau dia ada dua reaksi kesetimbangan kita jumlahkan, maka harga Ka-nya itu sebenarnya kita kalikan. Kita pakai kesetimbangan kita kalikan. Nah, kemudian dalam sistem ini Ka1 jauh lebih besar dibandingkan dengan Kb. Gitu ya. Kb. Karena tadi ini merupakan asam kuat. Nah, hal yang sama bisa kita terapkan untuk reaksi basa konjugasi asam lemah. Ya. Asam asetat tadi. Ya.
Jadi dengan cara yang sama kita lihat bahwa ini adalah asam asetat, asam lemak, kemudian basa kuning-gasingnya di sini. Ya, CH3SO. Ingat tadi bahwa kalau dia asam ini lemah, maka basa kuning-gasing adalah basa kuat. Maka dia akan berinteraksi dengan air, membentuk CH3SOH plus OH- ini adalah Kb-nya. Oke. Maka Kw nanti juga akan sama dengan Ka2 kali Kb2. Dalam hal ini Kb2-nya lebih besar dibandingkan Ka2. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Saya lanjutkan. Ini tadi sudah kita lihat ya, asam dan basa kuat. Inilah beberapa sifat yang khas untuk asam basa kuat. Sekali lagi kalau asam basa kuat itu ditentukan dari derajat disosiasinya. Derajat disosiasi asam basa kuat itu alfanya sebanyak 100%. K-nya sangat besar. Kemudian pH larutan dapat dihitung dari molaritas saat bersangkutan. Ini ya artinya kalau kita tahu molaritas HCl, maka H plusnya ya, akan sama dengan molaritas HCl, karena semua HCl itu berubah menjadi H plus. Okay. Kalau kita tahu konsentrasi KOH-nya, maka OH minus juga bisa kita langsung tahu karena semua OH minus berasal dari KOH. Itu maksudnya. Okay. Jadi ini seperti ionisasi sempurna. Memang ionisasi sempurna ya. Ini adalah ionisasi sempurna. Jadi kalau kita menghitung H plus atau OH minus, maka itu sama saja kita menghitung HCl atau KOH. Nah, sebaliknya kalau asam lemah, tidak bisa demikian. Jadi kalau asam atau basa lemah, alfanya kecil dari 100%, jauh lebih kecil, malah tadi antara 5-10% gitu ya. Maka persamaan disosiasi asam lemahnya, ini kita tulis ulang sebagai bentuk tetapan dengan timbangan. Di HA menjadi H plus plus H minus. Ini adalah penyederhanaan, saya tidak tulis H2O-nya, supaya gampang melihatnya. Maka Ka sama dengan konsentrasi H plus kali A minus dibagi dengan konsentrasi HA. Oke, jadi artinya konsentrasi H plus ini, H plus tidak lagi sama dengan konsentrasi HA, ya, asamnya. Ini pasti jauh lebih kecil karena disosiasinya tidak 100%. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk basa. Ya. Konsentrasi OH minus di sini tidak akan sama dengan konsentrasi B-nya. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip lain dalam basa. Ada yang disebut sebagai asam diprotik dan asam poliprotik. Ini sebetulnya menggambarkan berapa jumlah proton, ya, suatu asam. Kalau kita bicara tentang asam, kalau basa nanti yang terlihat berapa jumlah OH minusnya. Nah, dalam asam diprotik berarti di sini ada 2 proton. Ya. Di satu asam ini mengandung 2 proton yang dilepaskan satu persatu. Di dalam ini contohnya adalah asam oksalat, ya, H2C2O4. Ada 2 H plus di situ, tapi dalam sistem kesetimbangannya dilepaskan bertahap. Ya. Dilepaskan sebagai HC2O4 dulu, HC2O4 minus menurut saya, ion monooksalat atau hidrogen oksalat, melepaskan 1 proton. Kemudian hidrogen oksalat ini melepaskan lagi 1 proton, ya, membentuk ion oksalat. Ya. Nah, masing-masing memiliki sistem kesetimbangan. Ya. Sehingga reaksi totalnya nanti, ya, K totalnya itu akan sama dengan K1 kali K2. Nah, biasanya itu Ka1 besar daripada K2 besar dari K3. Ya. Nah, bila Ka1 jauh lebih besar daripada K2 dan K3, ya, H plus dan juga pH hanya berasal dari disosiasi yang pertama. Jadi kalau misalnya Ka1 yang lebih besar daripada K2, maka H plus yang kita hitung hanya H plus yang berasal dari disosiasi asam oksalat menjadi
hidrogen oksalat plus H+. Itu maksudnya. Ya, jangan dihitung dua-duanya, karena ini lebih kecil. Oke. Selanjutnya kita lihat beberapa reaksi asam basa. Ya. Nah, reaksi asam basa yang paling dikenal adalah reaksi netralisasi. Ya. Nah, reaksi netralisasi ini itu sebetulnya reaksi pembentukan air, gitu. Pembentukan air antara asam dan basa. Atau kalau kita lihat secara stoichiometri, sebetulnya reaksi netralisasi adalah reaksi untuk mengambil semua proton asam, ya, atau ini. Reaksi netralisasi adalah reaksi suatu basa gitu ya, yang menghabiskan semua proton asam, atau reaksi asam yang menghabiskan OH- atau hidroksil dari suatu basa. Jadi sebetulnya reaksi stoichiometrisnya bagaimana reaksi asam dan basa ini habis, gitu, saling menetralkan. Nah, reaksi netralisasi itu bisa juga dilihat sebagai reaksi di mana produk yang terbentuk pH-nya netral, pH netral. Jadi kalau sini asam pH-nya di bawah 7, basa pH-nya di atas 7. Kalau dia bereaksi sempurna di sini, ya reaksi sempurna misalnya antara asam dan basa, maka pH akhir dari reaksi ini adalah 7. Oke, itu disebut sebagai reaksi netralisasi. Ya. Nah, karena ini adalah reaksi sempurna, ya semua HA bereaksi dengan BOH, maka kita bisa melihat dalam reaksi ini itu berlangsung dalam porsi yang ekivalen. Jadi jumlah ekivalen asam itu sama dengan jumlah ekivalen basa. Oke. Nah, dalam rumusannya, ini mungkin yang sudah kenal, V1N1 sama dengan V2N2 gitu ya. Nah, kalau di sini hanya bereaksi dua zat saja, nah, HA dan BOH, maka VHA kali NHA sama dengan VBOH kali BOH. Bukan V1M1 ya, bukan M ya, tapi N. Karena yang ekivalen adalah yang bereaksi adalah jumlah ekivalennya, bukan jumlah mol. Atau yang sama adalah jumlah ekivalen. Di jumlah ekivalen HA itu sama dengan jumlah ekivalen BOH. Ya masih ingat waktu kita semasa lalutan di awal apa yang disebut sebagai jumlah mol ekivalen. Jadi kalau misalnya dalam konteks asam basa, satu ekivalen satu asam itu adalah berapa jumlah OH yang dibutuhkan. Gitu ya. Satu ekivalen basa itu berapa jumlah H+ yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya H2SO4, ya, maka 1 mol asam sulfat itu akan membutuhkan 2 mol basa. Gitu ya, karena dia punya 2 proton situ. Ya. Maka 1 mol H2SO4 sama dengan 2 ekivalen. Jadi N-nya 2 di situ. Okay. Sama saja dengan CaOH 2 kali misalnya. 1 mol CaOH 2 kali, karena di situ ada 2 hidroksil, itu pasti membutuhkan 2 proton. Jadi 1 mol CaOH 2 kali, itu 2 ekivalen. Jadi yang sama itu adalah jumlah ekivalen. Okay. Nah, kemudian reaksi diberikan garam. Garam itu adalah komponen atau senyawa yang terbentuk dari sisa asam dan sisa basa. Jadi kalau sisa asam dan basa itu artinya yang selain H+ dan OH-. Di sini A dan B berikatan untuk garam. Okay. Kemudian kalau ini kita lihat sebagai reaksi asam kuat dan basa lemah, nah prosesnya akan berbeda. Ya. Kalau tadi ada reaksinya satu arah itu, ya, satu arah untuk garam, HA plus BOH menghasilkan HB, H2O. Ya. Jadi antisisa larutan hanya ini. Di pada larutan akhir, keadaan akhir hanya ada garam dan H2O. Okay. Nah, kalau misalnya reaksi antara asam kuat dan basa lemah, ya,
Ada garam juga memang, gitu ya. Tapi garam ini ya, yang memiliki sisa, nah ini bisa misalnya sisa, di sini ada reaksi asam kuat plus basa lemah, di sini ada sisa basa B, ya. Kalau ini basa lemah, maka sisa basa adalah sisa basanya yang memberikan basa kuat. Kalau ini basa kuat, maka dia bisa bereaksi dengan H2O lagi. Ya. Ini kita sebut sebagai reaksi hidrolisis, menghasilkan Hb plus OH minus. Ya. Oke, maka dalam larutan akhir nanti, ya, yang kita peroleh adalah ada AB, ada H2O, gitu, ada Hb, dan ada OH minus. Jadi ada paling tidak ada 4 komponen, 1, 2, 3, 4. Kalau di sini hanya ada 2 komponen. Ya. Nah ini kita sebut sebagai salah satu reaksi asam basa yang lumayan kompleks gitu ya. Di sini ada beberapa komponen sekaligus dan saling mempengaruhi. 1, 2, 3, 4 ini saling mempengaruhi. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat ini dalam bentuk garamnya tadi ya. Di sini ada garam AB, ada garam AB. Ini adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Ini adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Oke. Di garam adalah gabungan antara sisa asam dan basa, itu sudah kita lihat. Nah, kemudian kebanyakan garam merupakan elektrolit kuat. Artinya derajat disosiasinya sama dengan 100%. Jadi kalau kita punya NaCl, ya, ini Na merupakan sisa basa dari NOH, Cl merupakan sisa asam dari HCl, bentuk NaCl. Dalam air, ya, dia akan terdisosiasi sempurna. Jadi yang ada hanya Na plus dan Cl minus. Nah, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat pun, ya seperti CH3COA ini, dalam air dia juga akan terurai sempurna. Ya. Di dalam air ini nggak ada lagi, CH3CONA-nya nggak ada lagi. Semuanya berbentuk Na plus dan CH3COA. Oke, nah tadi kita sudah lihat ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis sebetulnya adalah reaksi antara basa atau asam mitigasi yang kuat, ya, yang berasal dari asam atau basa yang lemah tadi ya. Jadi dalam hal ini, kalau saya punya sisa garam NaCl, Na plus dan Cl minus, di mana sisa basa dan sisa asam yang berasal dari asam dan basa kuat, gitu ya, maka ya sisa asam dan basa ini itu merupakan asam dan basa lemah. Jadi Na plusnya asam lemah, Cl minus juga basa lemah. Artinya kedua-duanya tidak akan bisa bereaksi dengan air. Di sini tidak akan terjadi hidrolisis. Itu maksudnya. Nah, sementara kalau misalnya CH3CONH4 gitu ya, ini adalah garam yang berasal dari asam dan basa lemah, ya. Sehingga sisa asam dan basanya merupakan asam dan basa kuat. Baik ya, di CH3COH adalah asam lemah, maka sisa asamnya itu merupakan asam kuat. Basa konjugasi menurut saya itu merupakan basa kuat. Kemudian NH4 plus itu adalah sebentar. NH4 plus itu berasal dari NH3, jadi dari basa lemah, gitu ya. Maka NH4 plusnya sebagai asam itu merupakan asam yang kuat. Jadi kalau misalnya saya punya garam CH3COO NH4, ya, maka ion CH3CO minus ya hidrolisis sempurna ya. Ion CH3CO minus atau ion asetat itu merupakan basa kuat, NH4 plusnya itu merupakan asam kuat. Maka kedua-duanya akan bisa bereaksi dengan air. Ya. Kedua-duanya akan bisa terhidrolisis. Ya. Dan hasil hidrolisis diberikan dalam sistem kesetimbangan berikut gitu ya. Ada kesetimbangan antara ion asetat dengan asam asetat plus OH minus, kesetimbangan antara ion amonium dengan NH3 plus H3O plus. Oke. Nah, lalu ini reaksi dijumlahkan. Yang dijumlahkan di bawah ini masing-masing memiliki tabel kesetimbangan. Inilah KB, yang di bawah adalah KA, gitu ya. Nah, ini kalau
bukan yang atas, ini kan murai sempurna tadi. Ya, ini murai sempurna tidak perlu kita lihat. Yang kita lihat sistem timbangannya, kalau ini kita jumlahkan reaksinya, ya, ini akan kita dapatkan CH3CO- plus NH4 plus, gitu ya, akan memberikan CH3COH plus NH3 plus OH- plus H3O plus. Ya. Nah, lalu ini adalah tetapan kesetimbangan yang baru untuk reaksi total ini. Ini akan setara dengan KW dibagi dengan KA kali KB. Yang atas adalah KB ya, yang bawah adalah KA. Mungkin bisa saya tambahkan. Ya, jadi reaksi yang pertama ini berikan Ka, lalu yang reaksi berikutnya berikan Kb, kira gitu ya. Nah, nanti kalau ini di reaksi ini kita jumlahkan, ya, balik ya, yang atas ini berikan Kb, yang bawah berikan Ka. Kalau kedua reaksi ini kita jumlahkan, ya, artinya Ka dan Kb ini kita kalikan. Ini akan memberikan tetapan hidrolisis. Baik, nah yang terakhir adalah larutan buffer. Ya. Nah, larutan buffer ini sebetulnya ini merupakan juga hidrolisis ya. Jadi hidrolisis dari garamnya, jadi garam yang berasal dari asam lemah atau basa kuat, atau sebaliknya basa lemah asam kuat, gitu ya. Dan hasil hidrolisis ini nanti kita masukkan dalam sistem kesetimbangannya. Tapi yang penting adalah fungsinya. Larutan buffer ini adalah satu larutan yang digunakan untuk menjaga pH. Jadi penambahan sejumlah asam atau basa atau air atau pengenceran dalam ini dalam sistem larutan buffer ini itu tidak akan mengubah pH buffer secara signifikan. Gitu ya. Jadi buffer itu tujuannya adalah mempertahankan pH. Nah, di dalam sistem kehidupan sehari-hari, buffer ini sangat penting karena nanti bisa menjaga reaksi kimia berlangsung dengan sempurna, gitu ya. Contohnya misalnya dalam tubuh kita, darah kita ini itu pH-nya selalu 7, ya, supaya seluruh reaksi enzimatis bisa berlangsung efektif dan efisien. Kalau pH-nya dinaikkan, maka nanti reaksi enzimnya akan gumpal, kira-kira begitu. Nah, supaya pH-nya bisa tetap 7, maka dalam darah itu adalah sistem buffer antara misalnya asam karbonat dan bikarbonat, antara fosfat dengan bifosfat, gitu, yang mempertahankan pH dari darah tersebut. Gitu. Nah, ini juga berlaku untuk beberapa reaksi kimia yang lain, terutama reaksi kimia yang melibatkan asam basam, ya, yang misalnya dipengaruhi oleh konsentrasi H+ dan OH-, maka pH-nya itu harus kita jaga supaya tetap. Okay. Nah, kalau dalam pengertiannya, ini kalian sudah tahu juga bahwa buffer adalah campuran asam lemah dengan garam yang memiliki basa asam konjugasinya. Jadi misalnya di sini asam lemahnya adalah asam asetat, ya,
Ini ada basa konjugasinya CO minus ion. Sorry, ini adalah asam format. Ini ada basa konjugasinya ion format atau ion formiat gitu. Lalu di sini ada tetapkan kesetimbangan. Ingat, ini karena dia asam lemah, maka nanti derajat disosiasi ini tidak sama dengan 1. Selalu ada sistem kesetimbangan di situ. Kemudian ada garamnya. Nah, garam ini dibentuk dari basa konjugasi dari asam lemah ini dengan sisa asam dari basa kuat. Ya. Jadi misalnya dari campuran antara NaOH dan asam lemah itu memberikan natrium formiat. Ya. Ini garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah ini. Ya, misalnya NaOH dicampurkan dengan asam formiat memberikan garam natrium formiat. Ya. Nah, garam ini kita campurkan dengan asam lemahnya. Nah, si garam ini nanti akan terurai menjadi asam formiat Na+, karena ini merupakan elektrolit kuat, gitu ya. Jadi dia derajat disosiasi dengan 1. Dalam air hanya ada asam formiat Na+. Okay. Maka nanti bisa kita lihat dalam sistem ini secara keseluruhan, itu akan ada campuran antara HCO- dari asam formiat, ada H+, ada HCO- dari garamnya, plus Na+. Ini 1, 2, 3, 4 di situ ya. Nah, di sini jumlah asam formiat totalnya itu merupakan jumlah dari ion formiat dari asam lemah plus ion formiat dari garam. Oke. Maka ini merupakan, karena ini merupakan suatu sistem terintegrasi gitu ya. Jumlah asam formiat yang terlibat dalam kesetimbangan asam lemah ini itu merupakan jumlah asam formiat total. Jadi nggak bisa lagi dari sini saja. Di asam formiat ini berasal dari mana-mana. Salah satunya dari asam dari ion formiat dari yang terbentuk dari disosiasi garam formiat dan sisa basa kuatnya, gitu ya. Jadi dari ion formiat total menurut saya. Gitu ya. Maka Ka di sini kita rumuskan sebagai konsentrasi formiat total kali H+ dibagi dengan HCOH. Oke. Nah, bisa kita lihat nanti kalau harga H+ ini ya, itu tidak akan berubah banyak apabila misalnya ke dalam larutan ini asam formiatnya kita ubah atau asam lemahnya kita ubah atau konsentrasi kita encerkan itu kita pekatkan. Ini perubahannya nggak banyak. Nah, sebetulnya nanti sebetulnya kalian sudah pernah lihat beberapa persoalan tentang buffer ini, tapi yang penting adalah fungsinya tadi ya, bahwa buffer itu berperan sebagai penyangga pH ya, atau dengan kita mempertahankan pH satu larutan sehingga reaksi-reaksi yang berlangsung dalam larutan tersebut bisa berlangsung efisien dan efektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, baik, kalau tidak ada, sebetulnya nanti ini kita bisa bahas dari Rabu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh soal, mungkin sebagai pemanasan saja, misalnya seperti ini. Ada pH 10 ml HCl 10 kali 5 molar, diajarkan sampai 10 liter dengan air. Hitung pH lautan. Oke. Nah, apa yang harus kalian lakukan di sini? Tinggal menghitung berapa H+ totalnya ya. Berapa H+ totalnya. Jangan langsung jawab, berapa pH di sini? pH-nya 5. Nggak bisa begitu. Kenapa demikian? Jadi kita lihat di sini. Oke, ya. H+ dalam sistem larutan itu bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama dari HCl, yang kedua dari air gitu ya. Ingat itu bahwa kita menggunakan pelarut air. Nah, konsentrasi H+
yang berasal dari HCl, ini karena ada pengenceran tadi ya, kan 10 ml HCl ya, diencerkan 10 liter air, berarti ditambahkan 10 liter air. Jadi volume-nya bukan ditambahkan 10 liter, tapi menjadi 10 liter, berarti volume totalnya nanti menjadi 10 liter ya. Jadi nanti untuk menghitung berapa H plus terakhir, berarti dihitung molnya dulu, ya 10 kali 10 kali 5 mol per liter, ini dijadikan nanti 10 mililiternya, liternya hilang, kemudian setelah itu kalau untuk mencari konsentrasi dibagi dengan volume akhir, 10 liter. Nah, ketemunya nanti adalah 10 pangkat min 8 M H plusnya. Nah, kalau kita hitung pH, nggak bisa hitung berapa pH-nya larutan ini. Oh, pH sebenarnya minus log konsentrasi H plus sebenarnya minus log konsentrasi 10 pangkat min 8. 8 pH, nggak mungkin. Karena ini asam. Ya. Jadi kalau di asam letak asam, dalam skala pH, kalau asam itu pH-nya mesti di bawah 7. Jadi suatu asam tidak bisa diubah menjadi basa. Gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi sebetulnya? Nah, di dalam sistem ini H plusnya bukan hanya berasal dari HCl, tapi juga berasal dari penguraian otoionisasi air. Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa dalam otoionisasi air terdapat H3O plus sekitar 10,7 molar. Artinya H plus yang ada dalam sistem ini sekarang, ya, itu merupakan penjumlahan H plus dari HCl ditambah dengan H plus dari air. Ya. Di 10 pangkat min 8 ini ditambah dengan 10 pangkat min 7. Ya. Jadi besar ya, jadi sekitar 10 pangkat min 7 atau kecil dari 10 pangkat min 7. Maka pH-nya sama dengan minus log 10 pangkat min 7, ini lebih kecil dari 10 pangkat min 7, maka harganya nanti adalah di bawah 7, jadi pH-nya di bawah 7. Masih tetap sebagai asam. Okay. Ini adalah salah satu aplikasi gitu ya dari teori asam basa. Jadi perhatikan baik-baik bahwa kalau kita melarutkan, ya, melarutkan itu artinya ada pencampuran antara zat larut dengan pelarut, maka di sini terjadi pengenceran namanya kan ya, pengenceran. Kadang-kadang kita juga pakai kalau pengenceran itu bisa pakai V1M1 sama dengan V2M2, itu bisa ya, bisa begitu. Tapi kalau misalnya untuk reaksi asam basa kita pakai V1N1 dan V2N sama dengan V2N2. Gitu. Ini adalah pengenceran. Kalau misalnya mau formulasikan di sini. Ya, ini untuk pengenceran oke ya, untuk pengenceran nggak masalah. Bisa kita pakai ya, jadi pH akhirnya bukan 8 ya. Ya, akhirnya mesti lebih kecil daripada 7. Nah, sisa soalnya kita lihat dari Rabu depan gitu. Ya, kemungkinan juga kita lihat secara online ya, karena memang dianjurkan oleh pemerintah kita ketemu online.
Oke. Sudah kebayang apa yang ini ditanyakan kalau mau ada gitu ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan hari ini. Dan silakan pelajari lebih lanjut. Ya, mudah-mudahan nanti pada waktu ketemu hari Rabu, itu ada beberapa hal yang kita dalami lagi. Gitu. Saya akan memberikan beberapa persoalan atau soal-soal yang bisa ada lagi. Oh ya, ini ada yang nanya, Vira. Vira mau nanya? Oh, oke. Ya, kalau tidak ada, saya tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.